menggalih mikir ke masyarakat mereka, termasuk Pak Dukuh dan semua satgas. Terus ini kan ada dapur umum Bapak Ibu, merasakan dampaknya terhadap satgas juga, karena satgas Pak. Dari Jinko Ini biar bisa kalau saya yang di bawah 60-an. Jadi mari didiskusikan ya ganjel-ganjel itu. Keluarga yang ada positif. yang positif, yang tidak dibawa ke Oh, keluarga yang positif. Sana berapa orang? Isolasi mandiri. Iya, yang 50-an itu sudah. Yang keluar Sudah Ada diawasi. disiapkan. Nakesnya juga ada yang Nakesnya Pak, juga ada di standby sini. juga. ada. Oh gitu. Tapi selama yang ada di isolasi mandiri di sini, Ke masyarakat Dukuh, Blekik, Sardono Harjo, Ngaglik. Ucapan tetap menyemangati Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu sekalian di Dusun Blekik ini agar tetap bersemangat untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan upaya-upaya yang saya yakin sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Reaksi cepat, tanggap darurat yang sudah dilakukan dengan melakukan 3T saya kira, tracing, testing dan treatment saya kira yang harus tetap kita jaga, bagaimana agar warga masyarakat yang terinfeksi terpapar positif ini harus kita apakan. Sudah dilakukan upaya-upaya bagaimana melakukan upaya-upaya melakukan isolasi di karantina di tempat-tempat yang saya kira juga sudah dipastikan oleh Pemkab bahwa ada beberapa tempat yang bisa kita pastikan itu insya Allah untuk menjaga agar masyarakat di sekitarnya tidak kembali terpapar. Sehingga kita dari DPRD nanti sedikit ada beberapa bahan pokok yang mungkin bisa kita berikan. Pak Joko juga membawa face mask ya, masker dalam rangka agar warga masyarakat khususnya di Blekik ini tetap beraktivitas, kemudian selalu menjaga, memberikan informasi bahwa tentu dengan pola yang sudah dilakukan, apakah itu yang disebut lockdown ataupun mengawasi warga masyarakat khususnya yang dari luar untuk masuk ke sini, tentu ini bagian dari upaya kita agar rantai penularan ini tidak terus tertular kepada masyarakat yang lain. Saya kira itu yang bisa kami lakukan atas nama pimpinan DPRD. Kami sekali lagi turut prihatin dan semoga ini menjadi musibah yang terakhir untuk warga masyarakat di Sardono Harjo, tidak melebar ke tempat-tempat yang lain. Saya kira Pak Panewu dengan kejadian ini bisa lebih berkoordinasi dengan baik agar penularan atau proses-proses bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi penularan lebih lanjut bisa dilakukan dengan baik. Sudah positif, kemudian apa langkah yang telah dilakukan? Jadi begini, terkait dengan kasus klaster di Blekik atau kasus Tajiah ini perlu kita sampaikan bahwa pada tanggal 15 bulan 3 2021 itu ada warga yang meninggal dunia. Setelah itu 3 hari kemudian anaknya yang meninggal dunia itu merasakan sakit dengan gejala-gejala yang menyerupai COVID. Setelah itu salah satu dari anak tersebut melakukan pemeriksaan swab di puskesmas dengan hasil positif. Pada tanggal 22 keluarga Pak Absid atau yang meninggal dunia itu melakukan swab satu keluarga dan keluar hasilnya itu pada tanggal 23 hasilnya positif semua. Dikarenakan di situ kemarin ada takziah dan juga
tahlilan. Untuk itu kami dan juga dari pihak Puskesmas melakukan tracing kepada seluruh warga. Kita melakukan pendataan pada tanggal 23. Tanggal 24 kita langsung laksanakan swab pertama dengan jumlah yang hadir itu 207. Lolos tracing 16. Dilakukan swab antigen 148, positif 22, 126 hasilnya negatif. Lalu pada tanggal 25 dari warga yang hasilnya positif kita rujuk ke Rusunawa. Itu sejumlah 18. Sisanya karantina mandiri di rumah dikarenakan ada kebutuhan khusus dan memang tidak bisa dibawa ke sana. Lalu kita lanjutkan tracing kedua tanggal 26 Maret dengan jumlah hadir 172 orang, positif 22. Lalu dari ke-22 itu yang kita rujuk ke Rusunawa berjumlah 13 orang. Langkah yang kita ambil dari Satgas Desa Sardonoharjo, kita melakukan pembatasan aktivitas masyarakat mulai pada tanggal 23 Maret. Kita melakukan penjagaan ketat dan juga termasuk kita memfasilitasi bagi semua warga yang ada di warga Mblekek yang melakukan karantina, kita suplai terkait dengan kebutuhan makan dan juga vitamin. Kita pun juga buka dapur umum, letaknya di SD Pencarsari. Lalu kita pun juga melakukan sterilisasi 3 hari sekali, dibantu dari teman-teman Satgas Desa dan juga dari PMI. Dan kita pun hampir setiap hari kita melakukan koordinasi dengan pihak Muspika untuk melakukan tindak lanjut terkait ini, melihat perkembangan apa yang ada di Mblekek. Untuk sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu, matur nuwun. Mas, jadi total yang positif sampai saat ini berapa, Mas? Total yang positif yang sampai saat ini itu jumlahnya 56 itu swab antigen, yang 8 itu swab PCR. Kemudian Begitu. untuk makan bagaimana, Mas? Makan untuk yang di sini, untuk yang warga yang isolasi itu yang saat ini yang menanggung dari Satgas Desa. Sehari 3 kali, Pak. Yang isolasi berapa orang di sini? Yang isolasi di sini sekitar 65. Itu bukan warga yang positif. Akan tetapi itu warga yang negatif, yang salah satu dari keluarga mereka positif, yang kita rujuk ke Rusunawa dan juga asrama haji. Dusun Mblekek sendiri, Pak, ada berapa warga, total warganya itu berapa? Total warga itu 370-an, Mas. Pak, si yang tidak isolasi masih bisa melakukan aktivitas? Kalau yang satu keluarga itu negatif semua, tetap bisa melakukan aktivitas. Akan tetapi aktivitas itu kita batasi. Dan perlu yang kita berikan pertama terkait dengan kecukupan makanan. Jadi sembako, ada minyak, beras, gula, teh, minyak dan lain-lain. Telur. Kemudian kita juga support masker. Yang kita berharap masyarakat tetap melaksanakan aktivitas, tetapi tetap harus pakai masker. Sehingga kita harap tujuannya adalah pertama tentu kita menguatkan warga masyarakat yang di sini agar tetap tabah menghadapi musibah, kemudian juga kuat menghadapi musibah, tetapi tetap hati-hati, tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ini bentuk kepedulian kita dari tim Satgas
Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DPRD Kabupaten Sleman. Satu lagi Pak, terkait ngerasa dalam juga terkait adanya klaster-klaster Ripah, klaster Manten, dan apa yang akan dilakukan oleh Ya saya kira itu bagian dari, kalau bahasa kita memaknai, bagian dari sentilan dari Ngarso Dalem. Tentu kita akan menindaklanjuti agar kegiatan-kegiatan di Sleman ini kita lakukan dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan. Kita kemarin tadi sudah meminta dengan Pak Bupati untuk segera kita lakukan koordinasi, karena setelah ini kan ada beberapa kegiatan menyambut Ramadan, ada nyadran dan lain-lain. Kita berharap nanti ada semacam panduan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, sehingga warga masyarakat yang beraktivitas menghadapi Ramadan ini justru tidak menjadi klaster baru begitu. Tentu sentilan dari Gubernur kita perhatikan sebagai sebuah peringatan pada Pemkab Sleman agar kita tetap berhati-hati, tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menghadapi menjelang Ramadan ini. Bentuknya panduan atau seperti apa? Ya, tentu nanti ada semacam surat edaran yang akan dibuat oleh Bupati. Kita meminta Bupati segera membuat semacam edaran sehingga itu menjadi panduan praktis yang bisa dipedomani oleh warga masyarakat Sleman. Secara simbolis. Semoga bermanfaat. Mas. Selanjutnya dari BPBD kepada Pak Pelari kok ya.